Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang dilakukan tanpa terikat waktu. Sholat sunnah mutlak tidak seperti sholat 5 waktu yang mempunyai aturan masuk dan keluar waktu. Dan tidak pula seperti sholat sunnah tahiyatul masjid yang mempunyai sebab tertentu berupa memasuki masjid. Sehingga sholat sunnah mutlak tidak mempunyai ikatan waktu dan sebab yang melatar belakangi. Sholat sunnah ini boleh dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan jumlah berapapun selama tidak dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang, seperti setelah sholat subuh, asar, dan waktu istiwa selain di tanah haram atau Makkah. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu khairu mawdu'in, faman sya'a istakthir, wa man sya'a istaqil." Artinya, sholat adalah sebaik-baiknya apa yang disyariatkan. Barang siapa yang berkehendak, maka berbanyaklah. Dan barang siapa yang berkehendak, maka sedikitkanlah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Para ulama ahli fikih menjadikan hadis di atas sebagai landasan untuk menghukumi bahwa sholat sunnah mutlak hukumnya sunnah. Artinya, jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdampak pada dosa. Sholat sunnah mutlak yang dilakukan pada malam hari lebih utama daripada sholat sunnah mutlak yang dilakukan pada siang hari. Sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih baik daripada yang dilakukan di masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail." Artinya, sholat paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Syekh Sulaiman Al-Bujairami mengatakan bahwa yang dimaksud sholat malam pada hadis di atas adalah sholat sunnah mutlak yang dilakukan pada malam hari, bukan pada siang harinya. Artinya, meski sholat sunnah mutlak tidak terikat oleh waktu, namun apabila dilakukan pada malam hari, memiliki keutamaan yang lebih daripada yang dilakukan pada siangnya. Niat dan teknis pelaksanaannya, sholat sunnah mutlak sama sekali tidak memiliki perbedaan secara khusus dengan sholat-sholat yang lainnya. Ia tidak memiliki bacaan khusus, tidak pula memiliki waktu dan teknis yang khusus. Perbedaannya terletak pada lafaz niat yang akan diucapkan, yaitu usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini ketentuan-ketentuan dalam sholat mutlak. 1. Pada dasarnya, lafaz niat dalam sholat mutlak tidak harus ditentukan menggunakan kata mutlak. Juga tidak harus menyebutkan kata sunnah atau sunnatan. Namun, cukup mengucapkan lafal usolli, saya sholat. Walaupun hal tersebut bukan sebuah keharusan, penyebutan itu tetap lebih baik karena setiap pekerjaan yang disertai dengan niat akan memiliki nilai yang lebih baik dan lebih sempurna dibanding yang lain. 2. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Hasyiah Al-Jamal memberikan pandangan secara khusus tentang teknis sholat ini, bahwa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu durasi waktu ketika berdiri lebih baik dipanjangkan daripada memperbanyak jumlah rakaatnya. Contoh, sholat sunnah mutlak yang dilakukan 2 rakaat dengan durasi waktu yang panjang ketika berdiri lebih baik dari sholat sunnah mutlak 4 rakaat yang dilakukan dengan durasi waktu berdiri yang pendek. 3. Sholat sunnah mutlak boleh dilakukan dengan 1 kali salam dalam setiap 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, atau lebih. Boleh juga dilakukan dengan 1 kali salam dalam setiap 2 rakaat. Juga boleh mengerjakan banyak rakaat dengan 1 kali salam. 4. Anjuran bacaan dalam sholat mutlak adalah tidak mengeraskan bacaan dan tidak pula merendahkannya. Lebih baik tengah-tengah di antara keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Artinya, janganlah engkau mengeraskan bacaan sholatmu dan janganlah pula merendahkannya. Usahakan jalan tengah di antara keduanya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 110. Menurut Syekh Mustafa Al-Bugha, yang dimaksud dengan sholat pada ayat di atas adalah sholat sunnah mutlak yang dilakukan pada malam hari. Dari penjelasan ini, anjuran untuk membaca dengan sedang tawasud hanya dilakukan pada malam hari.
Sholat sunnah mutlak dilakukan pada siang hari, dianjurkan membaca bacaannya dengan senyap israr. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah penjelasan tentang sholat sunnah mutlak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita dalam menjalankan ibadah